Berbicara tentang perang Padri, ini adalah mungkin perang yang cukup diketahui dan cukup bersejarah, di mana dalam pembelajaran sejarah pun juga disampaikan kepada siswa dan siswi, baik itu tingkat dasar, menengah, atas, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, berbicara tentang perang Padri sendiri itu sebenarnya adalah perang yang memang di-labeling oleh pihak Belanda pada waktu itu. Tetapi sebenarnya perang Padri ini tidak terlepas terjadi dari konflik internal yang terjadi di Minangkabau pada masa dahulu. Betul, kerajaan Pagareng ini adalah salah satu kerajaan yang berinteraksi secara langsung pada masa Perang Padri, di mana Perang Padri ini diawali dengan perang saudara yang terjadi dengan sesama orang Minangkabau. Dalam catatan sejarah yang pernah kita baca, bahwasanya Perang Padri ini diakibatkan karena adanya 3 tokoh orang Minangkabau yang mereka menimba ilmu ke Mekah. Dan setelah kembali di Mekah dan mereka ingin memurnikan ajaran Islam di Minangkabau, yang dikenal dengan 3 tokoh tersebut, Haji Piobang, Haji Miskin, dan Haji Semania, yang mereka bagaimana menyebarkan ajaran Islam itu lebih kafah di Minangkabau. Karena kita ketahui bahwasanya pada saat dahulu tuh ada beberapa praktek-praktek adat yang masih dilakukan oleh orang Minangkabau, namun dari segi kacamata Islam itu haram, tidak boleh dilakukan. Dari segi kacamata Islam itu dilarang untuk dilakukan. Tetapi pada saat itu orang adat masih kuat dengan adat dan menyangkal bahwa ini adalah adat Minangkabau. Salah satu contohnya seperti berjudi, minum minuman keras, ataupun aktivitas sabung ayam yang memang dari segi agama Islam itu haram. Namun memang pada saat itu tokoh-tokoh Islam yang berada di Minangkabau itu radikal, di mana mereka menyebarkan ajaran Islam itu tidak seperti gaya Nabi yang menyebarkan secara perlahan-lahan, tidak ada paksaan, tapi dalam hal tersebut lebih kepada apabila tidak mau mengikutinya, halal darah dibunuh. Artinya konflik ini memicu pertikaian antara kaum adat dan kaum Islam. Dan konflik ini tidak, artinya konflik ini terjadi dan terjadi serang menyerang antara kaum adat dan kaum Islam. Dan pihak kerajaan Pagereng ini dia berdiri pada bahagian kaum adat. Dia memproteksi kaum adat, bagaimana kaum Islam ini tidak bisa menghabiskan kaum adat. Namun ternyata pertikaian ini didengar oleh Belanda, di mana pada saat itu Belanda sampai di kota Padang dalam jalur perdagangan. Dia melakukan semacam kerjasama. Dia membawa pihak kerajaan ini melakukan negosiasi dengan pihak kerajaan untuk membantu mengalahkan orang Islam pada pihak kerajaan. Dan tentunya dalam hal ini raja menyetujui dengan adanya bala tentara oleh Belanda, dengan adanya kelengkapan persenjataan oleh Belanda, di mana raja terakhir kita itu dijadikan bupati pada masa tersebut yang bernama Sultan Alam Baga Garsyah. Dan pada saat itu konflik antara kaum adat disupport oleh Belanda untuk menyerang kaum Islam. Ternyata kehadiran Belanda itu malah makin menyengsarakan masyarakat Minangkabau. Belanda malah mengambil keuntungan. Mereka mengeruk hasil sumber daya alam yang ada di Minangkabau ini. Dan itu membuat raja berpikir bahwasanya kehadiran Belanda bukan makin menolong, tapi malah makin menyengsarakan. Ada istilah orang Minangkabau mengatakan, Belanda minta tanah, dia giati minta jantung. Artinya sebuah keberadaan Belanda itu dengan kondisi yang tengah berkonflik membuat dia bisa mengambil keuntungan. Di sini raja merasa, wah ini nggak benar. Raja merasa tertipu dengan kehadiran Belanda. Akhirnya apa? Terjadilah kemufakatan kembali, di mana kaum adat tersadarkan dan bergabung dengan Islam. Adat dan Islam bergabung dengan tujuan apa? Bagaimana bisa mengusir Belanda yang sudah mencengkerangkan kukunya di Minangkabau ini. Tetapi perkonflikan itu membuat raja dipandang khianat oleh Belanda. Raja terakhir yang bernama Sultan Alam Baga Garsyah konon ditangkap oleh Belanda dan beliau dipenjarakan di Museum Fathahillah Jakarta, Batavia pada masa itu. Nah, ini yang mengakibatkan keruntuhan kerajaan, di mana raja terakhir ditangkap oleh Belanda yang mengakibatkan keruntuhan kerajaan ini yang memang berpotensi pada saat Perang Padri tersebut. Dan akhirnya apa? Belanda menguasai, Belanda lebih mengambil keuntungan yang luar biasa di Minangkabau ini dan ditandai dengan keruntuhan kerajaan tersebut. Artinya apa? Perang Padri ini memberikan luka yang mendalam bagi pihak kerajaan, berikan luka yang mendalam bagi orang Minang, dan Padri ini diberikan julukan labeling oleh Belanda kepada kaum putih pada saat itu, di mana kaum putih ini adalah orang Islam dan orang Minang itu sudah bersatu ada dan Islam bagaimana mengusir penjajah Belanda. Tapi sayang,
Memang perjalanan cukup panjang sampai kita merdeka tahun 1945, dan itu memang Perang Padri itu berakhir tahun 1830-an. Tapi perang saja bagaimana kita perang melawan Belanda sampai ya kita merdeka. Mungkin itu kira-kira. Apa saja alat tempur yang dipakai dalam Perang Padri dan yang masih ada di pajangan di Istana Bosepadi? Ya, jadi sebenarnya Perang Padri itu diawali dengan perang saudara tadi, dan kedatangan Belanda pun mensuplai beberapa persenjataan. Tapi di dalam perang tersebut beberapa koleksi-koleksi yang tertinggal bisa kita lihat, diantaranya itu ada Bodie Setengah. Bodie Setengah itu adalah bedil senjata yang memang racikan seperti senjata Belanda pada masa itu. Kemudian ada juga pistol Belando namanya. Pistol Belando itu wujud seperti senjata yang memang itu supplying dari Belanda. Dan juga ada alat lain senjata seperti ada tombak, ada pedang, kemudian ada juga tombak bermata satu, tombak bermata tiga, yang memang digunakan sebagai persenjataan pada masa itu. Dan ini yang digunakan pada masa kerajaan pada waktu Perang Padri terjadi. Apakah ada tradisi lisan seperti kaba atau dendang yang masih menyimpan cerita tentang Perang Padri? Kalau untuk sampai hari ini, secara kaba dan dendang itu masih ada. Artinya Perang Padri itu meninggalkan kesan yang luar biasa, di mana sebuah pesan terjadi di situ. Akibat konflik yang terjadi di antara kita, malah mengundang orang lain yang makin menghancurkan keberadaan kita. Tapi tentunya dengan semangat kebersatuan, dengan semangat kita bagaimana kita bisa terbebas dari belenggu Belanda, belenggu penjajah, itulah sebuah kesatuan kembali terwujud oleh Minangkabau, dan ini yang terus dikabarkan. Artinya perpecahan di dalam tubuh, di dalam diri kita makin membuat kita hancur, maka dengan bersatulah kita bisa mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan kita. Seberapa penting peninggalan sejarah Perang Padri dalam membentuk identitas masyarakat Minangkabau dan apa saja tantangan dalam melestarikannya? Jadi sebenarnya hal bukti sejarah itu adalah sebuah refleksi bagi masyarakat di Minangkabau hari ini. Bagaimana proses sejarah ini menjadi pembelajaran bagi kita di masa depan. Dan bagaimana kita melestarikannya, yaitu adalah dengan nilai-nilai yang ada bisa kita lihat di hal tersebut. Jadi nilai-nilai kejadian, nilai di mana perpecahan yang mengakibatkan kita itu membuat runtuh. Dan artinya sebuah kebersatuan, sebuah keunitan, sebuah kebersamaan itu yang sangat penting sekali. Sebagai orang hari ini, itu yang mungkin bisa kita ambil petik nilainya, yang bagaimana kita dengan kondisi hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari pemerintah sendiri, sebuah wujud pembangunan istana dan juga beberapa penjagaan, beberapa koleksi-koleksi yang ada ini, bagaimana tetap kita bisa perkenalkan, tetap kita bisa sampaikan kepada masyarakat luas, dan terkhususnya orang Minang, terkhususnya kaula muda, baik itu pelajar maupun orang-orang muda di Minangkabau, bisa mengetahui dan menggali lebih dalam lagi. Karena dari hal-hal tersebutlah kita bisa melihat siapa diri kita dulunya, kita bisa melihat sejarah apa yang terjadi pada diri kita, dan kita bisa merefleksikan supaya sejarah tidak berulang. Pesan ada nilai semangat untuk para generasi ke depannya, Bang. Jadi pesannya bahwasanya sebuah kejadian yang mengakibatkan keruntuhan kerajaan ini tentu menjadi sebuah catatan bagi orang Minangkabau, dan bagaimana pelajaran itu menjadi sangat luar biasa. Di saat itulah pertikaian terjadi, dan kalau kita berharap itu tidak pernah terjadi, mungkin kerajaan masih ada hari ini. Kalau konflik itu tidak ada, mungkin beda lagi konsep Minangkabau hari ini. Artinya apa? Hal itu membuat kondisi yang berubah. Nah, makanya bagi kita tentunya hari ini, bagi masyarakat kaula muda ataupun youth generation lah kita katakan seperti itu, yuk dalami lagi tentang budaya dan adat. Yuk kita ketahui tentang sejarah. Sejarah lebih penting kita mengetahui. Sejarah kita pahami. Bukan berarti kita bernostalgia dengan sejarah itu, tetapi kita bagaimana bisa melihat nilai-nilai dari kejadiannya dan merefleksikan dengan kondisi hari ini. Untuk budaya, untuk adat sendiri itu pun itu tidak lekang oleh waktu. Artinya kalau kita istilahkan di Minangkabau itu tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panen. Artinya sebuah kesinambungan adat ini berlaku dalam setiap zaman, namun kita bisa menerapkan dari segi kehidupan. Artinya seorang anak muda Minangkabau hari ini jangan hanya mengetahui saja, tapi memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena pembeda orang Minang dengan orang lainnya di luar Indonesia, bahkan di dunia ini, disitulah. Artinya sebuah pembeda karakter orang Minangkabau yang mereka merupakan tipikal pemikir. Orang Minangkabau itu pandai dalam berbicara. Orang Minang itu seorang demokratis, orang Minang itu seorang orator, diplomatik, yang mana sebagai contoh-contoh pada masa-masa perjuangan dahulu. Artinya muncullah orang-orang Minang seperti itu hari ini, dan jangan pernah malu dan jangan pernah kita sungkan untuk mengetahui tentang adat dan budaya dan sejarah yang terjadi pada masa dahulu. Oke, itu saja. Mengulik kembali sejarah yang terlupakan tentang adat, agama, dan goresan sejarahnya. Di balik keindahan alam Minangkabau yang memukau, terdapat kisah perjuangan yang penuh darah dan air mata. Kisah tentang benturan ideologi antara adat yang telah mengakar dan semangat agama yang ingin menyucikan tatanan. Ini adalah kisah tentang Perang Padri, sebuah perang saudara yang membelah ranah Minang, yang bermula dari semangat pembaruan Islam dan berakhir dalam kobaran senjata melawan kolonial. Awalnya, gerakan Padri tumbuh dari para haji yang kembali dari Mekah, membawa semangat tauhid dan ajaran murni. Namun, di tanah kelahirannya sendiri, mereka dihadapkan pada adat yang kuat dan tak mudah digeser. Pertentangan tak bisa dihindari. Tokoh-tokoh adat mempertahankan nilai-nilai lama, sementara para padri menuntut perubahan. Pertempuran pun tak bisa dielakkan. Darah sesama anak negeri tumpah dalam konflik panjang yang mengoyak Minangkabau. Namun saat Belanda ikut campur, arah sejarah pun berubah. Apa yang semula menjadi perang ideologi berubah menjadi perjuangan mempertahankan tanah air. Kini peninggalan Perang Padri masih bisa kita saksikan. Masjid tua, bekas benteng pertahanan, dan nisan-nisan sunyi menjadi saksi bisu dari zaman yang bergolak. Sejarah tak bisa dilupakan, karena dari sanalah kita belajar tentang arti perjuangan, persatuan, dan identitas. Inilah Perang Padri, bukan sekedar cerita lama, tetapi cermin dari perjalanan bangsa yang terus mencari jati dirinya. Sebuah sejarah yang layak untuk kita kenang dan terus kita pelajari.